Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kali ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur serta murah rezeki. Yang saya hormati Ibu Nurlina selaku dosen mata kuliah Protokoler and Retorika, serta teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang judul kenakalan remaja pada usia rentan 15 sampai 18 tahun. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja, baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Intinya, kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari suatu pelanggaran hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya di bawah umur 16 sampai 18 tahun. Kartono, ilmuwan sosiologi menyebutkan kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Banyak sekali jenis-jenis kenakalan remaja yang umumnya masih di bawah umur, yang kisaran umur sekitar 16 sampai 18 tahun, terutama yang kurangnya perhatian dengan orang tuanya. Contoh kecilnya adalah kenakalan remaja yang berada di sekolah, kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat. Yang ketiga, kenakalan remaja di lingkungan keluarganya. Dan terdapat beberapa jenis kenakalan remaja lainnya yang mungkin menjadi dampak yang sangat fatal, yaitu yang pertama, penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Yang keempat, ada kebut-kebutan. Yang kelima adalah peredaran pornografi di kalangan pelajar. Yang keenam ada anak-anak yang suka pengusakan terhadap barang-barang. Yang ketujuh ada membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri atau tindakan yang sangat menyeramkan. Yang ke-8 itu ada berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kenakalan remaja. Di sini kenakalan remaja ialah sesuatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur di antara 13 sampai 17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian dewasa sekarang ini ditentukan oleh status pernikahan, maka bisa ditambahkan bahwa kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 15 sampai 16 tahun dan belum menikah. Di sini ada peningkatan statistik perkembangan kenakalan remaja dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010, dari 233 juta jiwa penduduk Indonesia atau 26,8% atau 63 juta jiwa adalah remaja berusia 10 sampai 24 tahun. Dari data tersebut, Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil, dan usia lanjut belum banyak di tahun 2020 sampai 2030. Jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun pada 2020 sampai 2030 akan mencapai 70%, yang dimana sisanya 30% adalah penduduk yang tidak produktif atau di bawah 15 tahun dan di atas 16 tahun. Di sini ada penyebab kenakalan remaja, yaitu perilaku nakal remaja dapat disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri atau internal, maupun faktor dari luar atau eksternal. Maka dari kedua faktor ini dapat menimbulkan rasa keingintahuan yang besar terhadap para remaja yang pada khususnya berumur sampai 16 sampai 18 tahun. Dan kita dapat ketahui, faktor ini dapat kita ketahui dari luar maupun dalam. Contohnya adalah ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Di sini terdapat analogi kenakalan remaja. Jika kita selalu mendekatkan hal-hal yang negatif, kenakalan remaja, maka kita akan seperti menghilangkan semua sebab usabab timbulnya kejahatan remaja.
baik yang berupa pribadi, familial, sosial, ekonomi, dan kultural, yang dimana perubahan lingkungan pun dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja. Di sini saya akan menjelaskan solusi menangani masalah yang terjadi pada remaja. Semua masalah tersebut perlu mendapat perhatian dan berbagai pihak mengingat remaja merupakan calon penerus bangsa. Di tangan remajalah masa depan bangsa ini digantungkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya masalah yang terjadinya pada remaja, yaitu antara lain peran orang tua. Satu, menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita. Yang kedua itu adalah membekali anak dengan dasar moral dan agama. Di sini ada peran guru, yaitu pertama ada bersahabat dengan siswa. Yang kedua menciptakan kondisi sekolah yang nyaman sehingga anak-anak tidak bandel dan tidak melakukan pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Di sini ada remaja dari perilaku hidup sehat. Remaja yang bersikap hidup sehat adalah remaja yang pertama itu ada mengerti tujuan hidup. Yang kedua, memahami faktor penghambat maupun mendukung perkembangan kematangan. Dengan demikian, remaja dapat diharapkan menjaga remaja yang handal dan sehat. Remaja harus mengetahui dirinya memiliki kekhawatiran dan harapan. Dengan kata lain, remaja harus mengerti dirinya sendiri. Faktor yang berkembang pada setiap remaja antara lain fisik, intelektual, emosional, serta spiritual. Kecepatan perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Ada fisik 35%, intelektual 20%, emosional 30%, spiritual 15%. Di sini upaya mengatasi kenakalan remaja yaitu dalam mengatasi masalah kenakalan pada umumnya harus mengadakan upaya kegagalan yang mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri agar bisa dicegah atau diatasi. Dengan prinsip keteladanan, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Seperti contoh sebagai dorongan agar para remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan pergaulan bebas akan kalanya para remaja mendapatkan motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kesimpulan yang dasarnya para remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Kenakalan remaja pada zaman sekarang disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku kenakalan remaja disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri serta sebelum gagal pada tahap ini. Ada yang motivasi dari keluarga, guru, serta teman, sebayanya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yaitu dengan anak-anak yang tidak disukai dengan teman-temannya, yaitu anak tersebut menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan emosi. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.